I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. High. Saya akan menjelaskan pengertian ROM dan CD-ROM. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory. ROM adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM dapat didefinisikan sebagai perangkat memori atau media penyimpanan yang menyimpan informasi secara permanen. Memori ini disebut read-only memory karena kita hanya dapat membaca program dan data yang tersimpan di dalamnya, tetapi tidak dapat menulis di dalamnya. Atau data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah hilang atau berubah, meskipun aliran listrik dimatikan. Sedangkan CD memory atau akronim dari Compact Disc, Read Only Memory merupakan adaptasi dari CD pada umumnya, yang dirancang untuk menyimpan data komputer dalam bentuk teks dan grafik. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini mencapai 700 MB atau 700 juta. CD-ROM bersifat baca saja. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah kandar CD. Akan menjelaskan tentang motherboard dan power supply. Motherboard adalah papan sirkuit yang sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware penghubung komputer. Berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Supply adalah perangkat keras atau hardware yang menjadi salah satu komponen. Power supply pada komputer adalah sebagai keras berikan atau menyuplai listrik yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik kawanan atau AC jadi arus listrik yang searah, biasa disebut sebagai DC. Namanya suplai tenaga atau tegangan listrik. Saya akan menjelaskan tentang prosesor dan memori. Prosesor atau mikroprosesor merupakan suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu PC. Apabila komputer tanpa prosesor, maka komputer tersebut tidak dapat dijalankan. Prosesor atau mikroprosesor merupakan suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu PC. Apabila komputer tanpa prosesor, maka komputer tersebut tidak dapat dijalankan. Fungsi prosesor adalah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh laptop maupun komputer. Memori merupakan kumpulan dari string unit yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Memori berfungsi untuk menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim ke arithmetic dan logis unit, juga untuk menyimpan data semua aplikasi. Saya akan menjelaskan pengertian hard drive. Hard drive adalah perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. Setiap komputer memiliki hard drive internal, namun juga dapat memakai hard drive eksternal dan dapat memperluas penyimpanan pada komputer. Saya akan menjelaskan tentang CPU, RAM, dan DVD-ROM. Yang pertama, CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah pusat kendali komputer. CPU merupakan kerangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Yang kedua yaitu RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory adalah perangkat keras yang umumnya terletak di motherboard komputer dan bertindak sebagai memori internal CPU. RAM memungkinkan CPU menyimpan data program dan hasil program saat kita menyalakan komputer. Yang ketiga yaitu DVD-ROM. DVD-ROM adalah tempat untuk memutar DVD. Seiring perkembangan zaman, banyak brand laptop yang sudah tidak menggunakan DVD-ROM lagi karena hardware ini jarang digunakan. Biasanya, sering digunakan ketika melakukan install ulang PC atau laptop. Namun saat ini orang lebih memilih menggunakan flash disk daripada DVD karena lebih mudah dan cepat. Terima kasih.